Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Scope Management atau manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama adalah manajemen ruang lingkup proyek mencakup proses yang terlibat di dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu proyek. Manajemen ruang lingkup proyek bersifat wajib dan tanpa manajemen ruang lingkup proyek maka tidak akan ada proyek. Ada langkah dalam manajemen proyek yaitu pertama mengembangkan konsep melalui tujuan proyek dan struktur perincian produk. Yang kedua menetapkan ruang lingkup pekerjaan melalui struktur perincian produk. Yang ketiga mengotorisasi dan melaksanakan pekerjaan serta memantau dan mengendalikan kemajuan. Yang terakhir yaitu menugaskan fasilitas untuk produksi produk dan memperoleh manfaat yang diinginkan. Kemudian ada proses dari manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama ada scope planning, yang kedua scope definition, yang ketiga creating the WBS atau work breakdown structure, yang keempat scope verification, dan yang kelima scope control. Yang pertama yaitu scope planning atau perencanaan ruang lingkup, yaitu memutuskan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Masukan utama pada perencanaan ruang lingkup yaitu piagam proyek, pernyataan cakupan awal, dan perencanaan manajemen proyek. Berikut adalah contoh dari piagam proyek. Yang kedua yaitu scope definition atau definisi ruang lingkup, peninjau piagam proyek, dan pernyataan ruang lingkup awal. Dan menambahkan lebih banyak informasi seiring dengan berkembangnya dan perubahan persyaratan permintaan yang telah disetujui. Kemudian ada creating the WBS atau membuat work breakdown structure adalah membagi proyek utama hasil yang diserahkan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. WBS dokumen untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Adapun pendekatan dari perkembangan WBS yaitu yang pertama ada pendekatan analogi, tinjau WBS proyek serupa dan sesuaikan dengan proyek. Yang kedua yaitu pendekatan top down mulai dari item besar dari proyek dan uraikan turun. Yang ketiga pendekatan bottom up mulai dengan tugas yang spesifik kemudian dirangkum ke atas. Dan terakhir yaitu pendekatan mind mapping, tugas dalam format nonlinear, bercabang kemudian membuat struktur WBS. Berikut adalah contoh dari struktur WBS. Kemudian ada scope verification atau verifikasi ruang lingkup yaitu memformalkan penerimaan ruang lingkup proyek. Dokumen akan diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi dan dilakukan pengecekan terhadap deliverable atau produk yang dihasilkan dari proyek yang telah dibuat apakah sudah memenuhi standar yang ditentukan atau tidak. Kemudian yang terakhir ada scope control atau pengendalian ruang lingkup, memiliki tujuan yaitu mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup. Yang kedua, perubahan diproses sesuai dengan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari pengendalian perubahan terpadu. Dan yang terakhir yaitu kelola perubahan saat terjadi. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.